Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ramadan Maulana, NPM 14, and today I want to make a video to get a task about. Okay, ada 20 soal di sini, penjelasan tentang jawaban soal tersebut. Buat perjanjian dengan Bani Adam, bahwa dia adalah Tuhan dan sembahan mereka satu-satunya, agar mereka tidak beralasan dengan kelalaian. Itu termasuk ke dalam surat yang A. Quran Surat Al-Araf 170, C. Quran Surat Al-Araf 169, dan D. Quran Surat Al-Araf 172. Untuk jawabannya di sini adalah Quran Surat Al-Araf 172, itu D. Ayat ini menjelaskan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengambil perjanjian dari seluruh keturunan Adam untuk mengakuinya sebagai Tuhan. Hal ini bertujuan agar manusia mengingkari keimanan mereka. Lalu selanjutnya untuk soal nomor 2 adalah Al-Qur'an. Ini adalah kitab yang kami turunkan, lagi diberkahi, dirahmati. Kami turunkan Al-Qur'an itu supaya tidak mengatakan kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami, Yahudi dan Nasrani, dan dari apa yang mereka baca. Untuk soal nomor 2 ini ada 4 juga. Yang A adalah Quran Surat Al-An'am, yang B Quran Surat Al-An'am 155 sampai 156, C Quran Surat Al-An'am 156 sampai 157, dan D Quran Surat Al-An'am 157 sampai 158. Untuk jawabannya di sini adalah Quran Surat Al-An'am 156 sampai 156. Ayat tersebut menekankan pentingnya mengikuti Al-Quran sebagai petunjuk hidup agar manusia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk soal nomor Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak menjadi orang yang lalai, itu termasuk ke dalam A. Quran Surat Al-Araf 204, B. Quran Surat Al-Araf 203, C. Quran Surat Al-Araf 205, dan D. Quran Surat Al-Araf. Quran Surat Al-Araf 203, yaitu B. Penjelasannya tentang ayat tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulullah untuk tetap fokus pada. Selanjutnya untuk soal nomor 4, lalu berlindung dari kelalaian dengan berdoa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan, kemalasan, kekikiran, usia tua, kekerasan hati, dan kelalaian. A. Hadis riwayat Abu Daud, dan D. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Untuk soal nomor 4 ini jawabannya adalah hadis riwayat Muslim. Dan penjelasan untuk hadis ini adalah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan menunjuk termasuk kelalaian. Selanjutnya nomor 5, Allah memerintahkan Rasulnya untuk memperingatkan manusia sebelum Quran Surat Maryam 39, B. Quran Surat Maryam 38, C. Quran Surat Maryam 37, dan D. Quran Surat Maryam 40. Jawabannya adalah Quran Surat Maryam 39, yang akan manusia akan pentingnya memperhatikan peringatan Allah sebelum terlambat dan datang penyesalan di akhir. Allah juga menginginkan hisab bagi manusia agar mereka bersadar dari kelalaian mereka. Anbiya ayat 2, B. Quran Surat Al-Anbiya 1, D. Quran Surat Al-Anbiya 5. Untuk nomor 6 ini adalah jawabannya Quran Surat Al-Anbiya 1, yaitu B. Dalam tentang menegaskan bahwa hari kiamat semakin dekat dan manusia perlu mempersiapkan dirinya. Selanjutnya untuk mencela orang yang hanya mengetahui hal-hal lahirlah dari perkara duniawi, sementara mereka lalai. A. Quran Surat Ar-Rum ayat 7, B. Quran Surat Ar-Rum ayat 6, C. Quran Surat Ar-Rum ayat 8, dan D. Quran Surat Ar-Rum ayat ke-5. Untuk nomor 7, jawabannya adalah Quran Surat Ar-Rum ayat ke-7. Setiap umat manusia yang dibiarkan tanpa peringatan dan diabaikan tanpa nasihat akan jatuh dalam kelalaian. Itu termasuk ke dalam surat A, Quran Surat, C. Quran Surat Yasin ayat 8, dan D. Quran Surat Yasin ayat ke-9. Untuk nomor 9, Allah mengabarkan bahwa mayoritas manusia lalai terhadap Quran Surat Yunus 93, B. Quran Surat Yunus ayat 92, C. Quran Surat Yunus ayat ke-90. Untuk soal nomor 9 ini adalah B. Quran Surat Yunus ayat ke-2. Nomor 10, hasrat kepadanya, serta mengutamakan kesenangan duniawi dibandingkan negeri akhirat. Itu termasuk ke dalam Quran Surat Al 106 sampai 107, B. Quran Surat An-Nahl 105 sampai 106, C. Quran Surat An-Nahl 107 sampai 108, D.
Untuk soal nomor 10 ini jawabannya adalah C. Quran Surat An-Nahl 107 sampai 108. Perumpamaan orang yang mengingat Tuhannya dan tidak mengingat Tuhannya adalah seperti yang hidup dan yang mati. Hadis riwayat Mutafik alaih, B. Hadis riwayat Ahmad, C. Hadis riwayat Ibnu Majah. Untuk soal nomor 11 ini, dia termasuk ke dalam hadis riwayat Mutafak alaih, yaitu A. Lalu mengingat Allah dengan yang lalai. Untuk lanjut ke nomor karena malas meninggalkan sholat Jumat karena malas dalam hadis riwayat A hadis riwayat Bukhari, B hadis riwayat Muslim, C hadis riwayat Ahmad, D hadis riwayat Ibnu Majah. Untuk soal nomor 12 ini jawabannya adalah B hadis riwayat Muslim. Dalam penjelasannya adalah hadis ini menekankan pentingnya sholat Jumat sebagai kewajiban. Bergaul dengan orang-orang yang lalai akan mendatang mereka. Juga melarang menaati dan mengikuti mereka. Itu termasuk B Quran Surat Al-Kahfi ayat 30, C Quran Surat Al-Kahfi ayat 28, dan D Quran Surat Al-Kahfi ayat 27. Untuk jawaban nomor 13 ini adalah C Quran Surat Al-Kahfi ayat ke-20. Untuk berhati-hati dalam memilih teman agar tidak terpengaruh sifat lalainya. Lanjut ke soal nomor 14. Pikiran jahat berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat melihat kesalahan-kesalahannya. Itu termasuk ke dalam A. Quran Surat Al-Araf 201, Quran Surat Al-Araf ayat 199. Untuk soal nomor 14 ini adalah jawabannya A. Quran Surat Al-Araf ayat 201. Barang siapa yang menjaga salat wajib ini, ia tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Itu termasuk ke dalam A. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah, B. Hadis riwayat Ahmad, C. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Jawabannya adalah A. Hadis riwayat Ibnu Humaizah. Penjelasannya tentang hadis ini adalah menegaskan pentingnya menjaga salat wajib untuk dihindari sifat lalai, untuk menghindari sifat lalai. Dengan membaca 10 ayat, maka itu termasuk ke dalam hadis riwayat A, hadis riwayat Majah, B, hadis riwayat Daud, C, hadis riwayat Muslim, dan D, hadis riwayat Bukhari. Untuk jawaban nomor 16 adalah B, hadis riwayat Daud. Utamaan salat malam dalam mencegah kelalaian. Lanjut untuk nomor 17, orang yang menyerutu doanya. Jagalah kedua matamu berpaling dari mereka. Nomor 17 ini jawabannya adalah A, Quran Surat Al-Araf, Al-Kahf ayat. Lanjut untuk nomor 18, akan majelis yang berisi hal-hal yang sia-sia dan melalaikan adalah majelis memilih mana yang lebih ia sukai dan lebih cocok untuknya. Niscaya ia akan berat. Ucap A. Ibnu Qayyim, B. Ibnu Katsir, C. Imam Ahmad, dan D. Ibnu Abbas. Untuk jawaban nomor 18 ini adalah penjelasannya Ibnu Qayyim menggambarkan perbedaan dampak dari dua jenis majelis. Selanjutnya nomor 16, Huma menuturkan aku berkepada satu bulan dan bulan-bulan lain seperti puasamu, bulan yang dilalaikan banyak orang antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Hadis ini termasuk dari riwayat Muslim, C hadis riwayat Bukhari, D hadis riwayat Ahmad. Untuk jawaban nomor 19 ini adalah hadis riwayat An-Nasai. Pada hari kiamat kelak, takbir kelalaian akan selama ini mereka ingkari. Itu termasuk ke dalam Quran Surat A, Quran Surat Kaf ayat ke-22, B. Quran Surat Kaf ayat ke-21, C. Quran Surat Kaf ayat 20, dan D. Quran Surat Kaf ayat ke-23. Untuk ayat ke-22. Baiklah, itu tadi penjelasan yang telah saya bacakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.